Gadis bernama Ao ini tak pernah mengenyam pendidikan formal bidang kuliner. Namun masakannya mendatangkan banyak pelanggan yang menikmati, dan merasa puas dengan masakannya, termasuk pria ini. Ton mencium aroma mie itu dan langsung memakannya. Sejenak kemudian tanpa banyak bicara ia memberikan kartu nama pada Aoi, dan berkata bahwa ia akan menjemputnya esok hari. Malam harinya Aoi mengecek kartu nama itu di internet dan mendapati fakta bahwa Ton bekerja di bawah pimpinan Paul, chef terbaik seantero negeri. Banyak tokoh politik, artis dan pengusaha yang rela mengantri bahkan sampai 2 tahun lamanya, demi bisa menikmati masakan Chef Paul. Esok harinya Ton telah menunggu di seberang kedai. Lelah dengan kemiskinannya, akhirnya Aoi memberanikan diri dan mengikuti Ton. Setibanya di lokasi, ia merasa takjub dengan gedung-gedung pencakar langit. Setelah masuk ke dapur, ia terpukau oleh segala macam peralatan memasak di dapur itu, mulai dari kompor sampai pisau yang tertata rapih. Sejenak kemudian beberapa orang asisten koki, datang dengan satu orang yang juga akan mengikuti tes dan menjadi saingan Aoi. Saat gadis itu hendak pergi karena malas bersaing, Chef Paul datang. Pria lulusan sekolah kuliner ini langsung mendekati chef dan memperkenalkan diri. Namun sang chef berkata bahwa ia tak mau tahu hal itu. Chef Paul langsung menguji gadis itu dan pria saingannya untuk memasak nasi goreng. Pria ini meremehkan tantangan tersebut dan berkata apakah itu tidak terlalu mudah chef. Chef gondrong itu hanya balik menatapnya tajam. Mereka pun mulai menunjukkan keterampilan memasak. Pria itu langsung mengambil perlengkapan memasak dan mengejek sang gadis karena mengambil wajan besar. Saat pria itu mengambil nasi di rice cooker, Aoi justru mengambil nasi sisa semalam. Ia mulai memanasi wajannya dengan api besar, menuangkan minyak dan meratakannya, lalu menggoreng telur. Setelah itu ia memasukkan nasi dan mengaduknya berulang kali hingga merata. Sedangkan pria itu mulai menggoreng udang, memasukkan kacang polong dan irisan wortel, menambahkan nasi, lalu mengaduknya hingga merata. Chef Paul memperhatikan setiap hal yang mereka lakukan dengan seksama. Hasilnya, masakan nasi goreng Aoi nampak biasa saja. Sedangkan dari segi estetika, masakan pria itu nampak lebih baik. Namun ternyata saat sang chef memperhatikan dengan detail, ia menyendok nasi goreng Aoi untuk mencium aromanya dan langsung memutuskan bahwa gadis itulah pemenangnya. Ia meminta pria itu pulang. Namun ia tak terima karena tidak mungkin nasi gorengnya kalah dengan nasi goreng kampungan gadis itu. Lagi pula ibunya sudah terlanjur berharap ia diterima kerja. Akhirnya sang chef mengusirnya dari dapur. Chef bertanya pada Aoi apakah ia mengerti kalau membuat nasi goreng dengan nasi sisa rasanya jauh lebih enak. Aoi mengangguk. Chef kembali bertanya apakah Aoi mengerti cara memainkan api dalam memasak. Aoi yang sempat ragu menjawab dengan tegas bahwa ia bisa memainkan api dengan baik. Terakhir Chef bertanya kenapa ia ingin bekerja di dapurnya. Aoi menjawab karena ia ingin menjadi istimewa. Chef merasa tertarik dengan jawaban Aoi. Ia mendekatinya dan mencium aroma tubuhnya, lalu berkata, aroma kedai di tubuhmu tak cocok di dapurku, cepat mandi dan ganti baju. Aoi langsung membersihkan tubuhnya dan memakai seragam barunya. Tak lama kemudian, ia segera mendapat tugas pertamanya. Pelanggan chef yang seorang jenderal militer memesan makan malam untuk 15 orang. Chef Paul menjelaskan bahwa tamu-tamunya merupakan orang penting dari kalangan pebisnis dan politisi dengan tema masakan, daging dan darah. Sang chef langsung menugaskan karyawan barunya itu untuk memanggang daging sapi Wagyu A5, menjadikannya potongan empuk yang tak perlu mengunyah saat memakannya. Chef Paul langsung mencontohkan bagaimana cara memotong daging Wagyu yang sesuai dengan tema. Ia menegaskan kunci keberhasilan hidangan terletak pada kesempurnaan pemotongan, dan kemampuan mengendalikan api saat memanggang. Daging itu harus dimasak sebentar saja agar sarinya tidak hilang. Sejenak kemudian sang chef langsung meminta gadis itu mempraktekkan apa yang sudah dicontohkannya. Saat akan memotong dagingnya, chef langsung bilang terlalu tebal. Kedua kali chef masih bilang terlalu tebal. Aoi mulai tertekan saat chef mengkritiknya karena kurang kuat memegang pisau. Ketika akan memotongnya lagi, chef bilang posisi pisaunya harus tetap lurus. Saat ia memotong daging itu lagi, chef bilang dagingnya jangan sampai sobek. Chef Paul meminta Aoi mencobanya lagi. Saat gadis itu mulai memotong, kali ini chef bilang cara memotongnya salah, karena pergerakan pisaunya seperti gergaji. Saat ia memotong lagi, chef kembali menegaskan, ku bilang jangan digergaji. Gadis itu semakin bingung dan tertekan saat mulai mengirisnya lagi. Chef memintanya mencoba lagi. Chef Paul kembali memarahinya dan berkata, kau tahu berapa harga setiap irisnya? Setelah selesai menyiapkan irisan daging, kini chef meminta gadis itu memanggang irisan dagingnya. Aoi pun mulai menyalakan kompor, menuang sedikit minyak lalu memasak irisan daging. Chef mengambil wajannya dan berkata dagingnya terlalu matang, coba lagi. Chef mulai berteriak karena dagingnya terlalu matang lagi. Ketika gadis itu mulai takut pada api yang besar saat menggoreng, chef memintanya pulang jika takut pada api kompor. Chef Paul meminta Aoi mencoba lagi. Kini ia dikritik karena dagingnya menempel pada wajan. Chef memintanya mencoba lagi. Kini ia dimarahi karena terlalu banyak minyak. Chef menuangkan semua daging gosong ke wajan, dan bertanya apa kau tak mau jadi istimewa. Aoi hanya mengangguk. Chef bilang ia merekrutnya untuk memanggang daging. Jika tidak bisa jangan berharap bertahan di sini.
Chef menegaskan bahwa ia sudah mengajarinya dengan detail dan meminta gadis itu mencobanya hingga bisa. Jika Aoi pergi saat Chef kembali ke dapur lagi, berarti ia lebih memilih terjebak di kedai mie-nya. Aoi berusaha keras menahan amarah dan membendung air matanya. Sebelum pergi, Chef bilang jika Aoi tak bisa memanggang daging dengan baik, ia akan mengganti menunya. Akhirnya gadis itu memutuskan menyerah dan pergi. Namun sejenak kemudian ia kembali ke dapur, mengambil wajan dan kembali menyalakan kompor. Ia kembali belajar memanggang dengan benar. Setelah sekian kali kegagalan, dan tangannya terkena minyak panas, ia tetap melanjutkan dan tak menyerah. Namun ia masih juga gagal. Bahkan saat semua temannya pulang, Aoi masih melatih kemampuan memasak dagingnya. Setelah semalaman suntuk belajar, ia tak pulang dan tidur di dapur karena kelelahan. Teman-temannya pun mengagumi tekadnya. Sesaat kemudian gadis itu dibangunkan oleh Ton. Lengannya penuh luka merah terkena cipratan minyak panas. Saat sang chef datang menghampirinya, ia langsung memamerkan hasil berlatihnya semalaman. Chef Paul memeriksa daging itu lalu memakannya. Ia meminta semua orang bersiap. Ton memberikan kain untuk menyeka minyak di lengan Aoi. Gadis itu pun tersenyum bangga pada dirinya sendiri. Saat tiba acara pesta makan malam sang jenderal, Chef Paul meminta Aoi memamerkan kemampuan memanggang dagingnya. Semua orang bertepuk tangan dan mengagumi kemampuan memanggangnya. Selanjutnya semua staf bergegas menyelesaikan tugasnya masing-masing. Lalu chef menuangkan saus di piring dan menepuknya dengan sendok, sehingga memberikan kesan seolah cipratan darah. Setelah selesai menyajikan hidangan, semua orang menikmati hidangan tersebut dengan lahap. Seolah mereka sedang menyantap daging mentah berlumuran darah korban peperangan. Seorang pengusaha restoran yang mencium bakat Aoi langsung memberinya kartu nama. Esok harinya Ton mengajak Aoi pergi ke kampung nelayan untuk mencari bahan baku masakan. Ton menjelaskan salah satu kunci kelezatan masakan Hunger terletak pada kesegaran dan kualitas istimewa bahan-bahannya. Entah itu daging, ikan atau rempah, Chef Paul selalu menginginkan bahan terbaik dan terjun langsung ke lapangan untuk mencarinya sebelum akhirnya mempercayakannya pada Ton. Chef Paul juga memberikan harga sepadan kepada nelayan asal mereka memberikan bahan terbaik. Jadi meskipun memasak untuk orang kaya, Chef Paul juga menguntungkan nelayan miskin. Sekembalinya ke dapur, untuk mengontrol mental Aoi agar tetap rendah hati, Chef Paul tidak memberinya tugas memasak. Gadis itu tak terima dan berkata, "Chef, adakah yang bisa saya masak?" Chef bilang tidak. Lalu apa yang harus saya kerjakan? Kau bisa mencuci piring, mengepel lantai, menata panci dan membuang sampah. Aoi tak terima karena ia merasa junior chef, dan merasa berhasil memanggang daging saat pesta. Chef mulai emosi dan berkata, "Kenapa kau merasa sok penting? Lihat dia, coba kau potong bahan seperti dia." Baru mulai memotong Chef bilang lebih cepat. Ketika Aoi mulai lagi, Chef bilang lebih cepat. Gadis itu terus meningkatkan kecepatan memotongnya hingga jarinya teriris. Lalu Chef bilang, "Kecuali memanggang kau tak dapat mengerjakan apapun, jadi jangan pernah merasa layak mendapat perlakuan khusus." Sepulang kerja, hubungan Aoi dan Ton semakin dekat, mereka memasak dan menghabiskan waktu bersama. Beberapa hari selanjutnya, Aoi mulai mencoba membuat menunya sendiri di dapur kerja. Ia meminta asisten chef paling senior untuk mencicipi dan memberikan kritik. Menurutnya, lemaknya kurang matang, masih putih di beberapa bagian. Aoi diminta lebih teliti, memastikan masakannya matang merata dan lebih banyak berlatih. Senior Aoi satunya bilang bukan cuma soal rasa, tapi juga gaya. Ia berupaya terlihat keren di depan juniornya dengan mengambil sebatang rokok dan membakarnya sambil memasak sup. Ketika ditegur Ton, ia masih berlagak keren dan terus menghisap rokoknya sambil mengaduk sup. Sejenak kemudian sang chef masuk ke dalam dapur. Pria itu langsung buru-buru menyembunyikan rokoknya. Chef Paul berjalan ke arah pria itu dan menaruh rokok itu di mulutnya sambil berkata, "Keren ya, kau sedang memasak apa?" Ketika pria itu ingin melepas rokok dari bibirnya untuk menjawab, sang chef bilang terus merokok. Semua orang menyaksikan hal itu dengan wajah tegang. Sejenak kemudian chef memintanya memeriksa apakah supnya sudah matang. Chef Paul mendorong kepala pria itu ke panci sup hingga rokoknya terjatuh larut ke dalam kuah sup. Kemudian chef mengaduk sup campur rokok itu dan menyuapkan kuah sup itu ke mulut pria tersebut. Chef bilang jika ini terjadi saat memasak untuk pelanggan, "Apa kau mau bertanggung jawab?" Pria itu pun meminta maaf. Selanjutnya chef berkata kepada semua staf bahwa ada yang sudah mencuri bahan di dapur. Chef meminta pelakunya mengaku. Jika tidak, ia akan melihat CCTV dan menelpon polisi. Akhirnya salah satu staf mengaku dan berkata, "Kita selalu masak makanan untuk orang kaya, kenapa kita tidak boleh makan enak juga?" Chef bilang, "Kalau kau menginginkan masakanku, sewa aku memasak untukmu." Akhirnya Chef Paul memecat pria itu.